Dalam berbagai catatan sejarah, disebutkan bahwa Islam pertama kali memasuki wilayah Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Awal mula penyebaran agama Islam ini dapat ditelusuri dari berita Cina pada zaman dinasti Tang, yang mencatat keberadaan perkampungan bernama Barus atau Fansur di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang Arab yang menganut Islam. Selain itu, para pedagang Muslim Arab dan Persia yang memiliki hubungan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya di Palembang juga turut berperan dalam menyebarkan Islam melalui kontak bisnis. Meskipun Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7, penyebarannya secara signifikan baru terjadi sekitar abad ke-12. Pada awalnya, Islam diperkenalkan melalui para pedagang Muslim Arab dan kemudian melalui aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Bukti yang menegaskan perkembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-11 dapat dilihat dari penemuan nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang berasal dari tahun 1082 Masehi. Seiring berjalannya waktu, politik Islam tumbuh di pantai utara Sumatera pada abad ke-13. Catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 melaporkan adanya setidaknya satu kota Muslim di Indonesia, dengan kerajaan Islam di Tumasik dan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Penyebaran Islam semakin terasa ketika para pedagang Muslim menikahi wanita Indonesia, mengakibatkan adopsi agama baru oleh masyarakat lokal. Pada abad ke-15, pedagang Muslim dari berbagai wilayah mulai mendominasi perdagangan di Indonesia, yang saat itu dikuasai oleh para pedagang Majapahit Jawa. Dinasti Ming Cina juga terlibat dalam menciptakan pemukiman Muslim Cina di Palembang, yang secara aktif mendirikan komunitas Muslim Tionghoa Melayu di pesisir utara Jawa. Pada 1430, dinasti Ming berhasil membentuk komunitas Muslim Cina, Arab, dan Melayu di beberapa kota di Jawa. Masa penjajahan Belanda pada abad ke-17 membawa dampak signifikan pada Indonesia, tetapi paradoksalnya membantu penyebaran Islam. Monopoli pelabuhan pusat perdagangan yang diterapkan oleh Belanda mendorong para pedagang Muslim Indonesia beralih ke pelabuhan kecil dan terpencil. Pada saat yang sama, perkembangan transportasi bertenaga uap meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Islam lainnya, seperti Timur Tengah. Pada periode yang sama, sejumlah pemikiran dan gerakan keagamaan Islam mulai tumbuh di Indonesia. Organisasi massa seperti Sarekat Islam dan Gerakan Modernis Muslim muncul, bertujuan melawan kolonialisme dan memperjuangkan identitas Islam sebagai elemen bersama di tengah keragaman etnis dan budaya di Indonesia. Nahdlatul Ulama, NU, dan berbagai organisasi Muslim lainnya juga didirikan pada tahun-tahun berikutnya, menandai perkembangan Islam di Indonesia. Dengan begitu, perjalanan Islam di Indonesia tidak hanya mencerminkan sejarah, tetapi juga menunjukkan ketahanan dan peran penting agama ini dalam membentuk identitas dan perubahan sosial di Nusantara. Terima kasih telah menonton video-video kami, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, klik suka jika kalian suka dengan channel ini, dan klik subscribe agar kami bisa lebih serius lagi dalam membuat konten-konten sejarah lainnya. Tunggu konten-konten kami selanjutnya ya, hanya di Sultan Nazirul Asrofi. Sampai jumpa dan terima kasih.